Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya adik-adik. Bagaimana? Sudah siap untuk kita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Tuhan memelihara hidup kami dengan penuh kasih sayang. Dan sampai pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan kami Tuhan berkumpul di sini Tuhan, mengikuti ibadah Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lain yang ada di rumah. Tuhan, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik udah siap ya kitabnya? Kita buka dalam perjanjian baru yaitu kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Ulangi lagi ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Nah, adik-adik yang balita yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Dan untuk kakak-kakaknya ya, kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Inilah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah adik-adik, masih ingat tidak hari Minggu kemarin kita memperingati hari apa ya? Ayo, ada yang ingat gak? Iya benar, kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada hari Paskah biasanya kita sering nih melihat simbol-simbol yang identik dengan hari raya Paskah. Yo, ada yang tahu nggak simbol apa aja? Nah, salah satu simbolnya yaitu telur. Nah, kemarin adik-adik pada hari Minggu kemarin setelah selesai ibadah Paskah di gedung gereja, gereja kita membagikan telur kepada jemaat-jemaat yang akan pulang setelah ibadah Paskah. Nah adik-adik, kenapa ya telur identik dengan simbol Paskah? Nah dalam Paskah, telur disimbolkan sebagai benda mati yang tertutup adik-adik. Nah jika kita lihat dari luar, telur itu seperti tidak memiliki kehidupan. Nah, namun ternyata di dalam telur itu terdapat sebuah makhluk hidup yang siap untuk menetas dan berkembang. Nah, saat telur itu sudah menetas, maka lahirlah adik-adik kehidupan baru. Nah, yang biasanya sering kita lihat di dalam telur itu saat telurnya sudah menetas, kita bisa melihat ada anak ayam. Lalu ada apa lagi? Ada anak burung dan hewan-hewan lainnya yang berasal dari telur. Nah, adik-adik, dalam Paskah atau dalam kebangkitan Tuhan Yesus, saat kita memperingati Paskah, kita percaya bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Kehidupan seperti apa adik-adik? Kehidupan di mana di dalamnya Tuhan Yesus selalu menuntun kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat-Nya bagi kita. Nah, selain telurnya adik-adik, simbol apa lagi ya yang biasanya identik dengan hari raya Paskah? Ayo, ada yang tahu nggak? Kakak Nomi kasih nih ciri-cirinya. Simbolnya ini berupa sebuah hewan. Ayo, ada yang udah tahu? Iya, simbol Paskah yang identik selanjutnya adalah hewan kelinci. Nah, kenapa ya adik-adik kelinci menjadi hewan yang identik pada saat perayaan Paskah? Jadi kelinci itu merupakan salah satu hewan yang produktif adik-adik. Nah, kelinci dapat dengan mudah berkembang biak. Kelinci merupakan salah satu hewan pembiak yang produktif. Nah, selain itu adik-adik, kelinci juga bisa kita jadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, biasanya karena wajahnya yang imut, kita bisa menjadikan kelinci sebagai teman bermain kita di rumah. Nah adik-adik, selain sebagai hewan peliharaan, ternyata
seekor kelinci itu juga bisa kita makan dagingnya. Nah, biasanya daging kelinci akan diolah menjadi menu. Salah satunya adalah sate. Ayo, ada yang tahu nggak tentang sate kelinci? Nah, jika suatu hari nanti adik-adik jalan-jalan nih atau main berkunjung ke daerah yang ada di Lembang. Nah, adik-adik bisa dengan mudah menemui pedagang-pedagang sate yang menjual menu kelinci. Atau kita sebut sate kelinci. Nah, adik-adik, lewat hewan kelinci kita diajak untuk menjadi pribadi yang produktif. Dalam hal apa produktifnya? Tentunya dalam hal yang positif ya adik-adik ya. Kita harus produktif dalam berbuat baik. Misalnya, kita harus produktif dalam berbuat baik, harus rajin berdoa. Nah, kita harus selalu adik-adik ya rajin untuk berdoa. Khususnya kita juga harus mau mendoakan orang lain. Nah, selain itu kita juga harus mau berbagi. Kita harus mau berbuat baik. Selain itu kita juga harus mau membantu orang tua kita. Nah, adik-adik, pesan Kakak Nomi pada hari ini yaitu Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib. Dan Ia telah bangkit untuk kita. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya dongeng ya, bukan hanya cerita. Tapi Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk kita. Ia telah menebus dosa kita. Nah, karena kita tidak bisa dengan mudah membalas semua kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu kita harus mau berbuat baik kepada sesama. Kita harus mau berbuat baik kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan ya, masih tentang Paskah. Nah, dan sekarang kita akan memberikan persembahan dan Nats yang akan mengajak kita untuk memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti titipkan ya kepada orang tua supaya orang tua yang menyampaikannya ke gereja. Persembahan dilakukan juga dengan bentuk pujian adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kubur Kosong. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini Tuhan
yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GKP Cikampek. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gembala kami ya Tuhan, Engkau juga Tuhan pelihara supaya Tuhan gembala kami dalam keadaan selalu sehat Tuhan dan boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk gereja kami. Begitu juga untuk para penatuannya ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami melalui orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu memelihara orang tua kami dalam keadaan sehat Tuhan. Kau pelihara Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kau juga pelihara orang tua kami Tuhan. Supaya orang tua kami ini Tuhan selalu Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Juga untuk sekolah kami Tuhan, biarlah kami juga di sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, hormat akan guru dan saling mengasihi antar teman. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu tematis kita pada pagi hari ini dengan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk dunia, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah tidak guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kakak undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Adik-adik duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai berjumpa minggu depan, dadah.